Halo. Selamat sore semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adolf Bastian atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah penutupan semester ganjil ya Pak ya. Semester ganjil SPT Kartaros Indonesia. Nama saya Mark ya, ada di situ. Kata orang namanya barat-baratan, soalnya kalau nama orang Indonesia biasanya Markus, ini Mark aja. Sebetulnya saya mau kasih tahu satu rahasia. Namanya barat-baratan karena saya memang orang barat, Jawa Barat. Ya, dan tinggalnya di Jakarta Barat gitu ya. Jakarta Barat, ke sini Bekasi Timur. Ya, kelihatannya sampai saya berpikir mungkin harus bawa paspor gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan, ya. Jadi dari barat ke timur, cepet kok kesini ya, nggak lama juga. Nah, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, terutama para mahasiswa ya, di akhir semester ini dan juga merupakan akhir tahun. Ini waktu bagi kita untuk merenungkan kembali. Sebetulnya apa tujuan kita berkuliah di SPP? Apa tujuan kita? Kenapa dulu saudara memilih untuk kuliah di SPP? Apakah supaya nanti pelayanan di gereja statusnya lebih tinggi? Atau mungkin dengan gelar kesarjanaan nanti yang saudara miliki, saudara dapat pengakuan dari jemaat Tuhan waktu melayani Tuhan, ya kan? Belakangnya ada SPH, ada MTH. Atau apakah saudara ada yang masuk karena disuruh orang tua, padahal sebetulnya saudara juga tidak berminat untuk menjadi pendeta, menjadi teolog, menjadi guru agama, tapi karena mama yang suruh, ya udahlah. Atau kata mama, daripada kamu nakal sih, udah masuk sekolah pendeta aja. Jangan begitu gitu ya. Atau mungkin saudara juga berharap dengan lulus dari STT nanti Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah, sehingga kebutuhan finansial saudara terjamin. Karena pendeta banyak yang kaya, apalagi di Jakarta gitu ya. Saudaraku, penting untuk selalu merenungkan dan memeriksa motivasi kita saat kita memutuskan untuk berkomitmen pada pendidikan di SPP. Jadi motivasi kita haruslah panggilan, tekad, dan niat yang tulus untuk melayani Tuhan dalam pekerjaannya. Jangan sampai kita punya motivasi yang menyimpang, yang mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita. Nah, tujuan kita tetap harus melayani Tuhan. Amin nggak? Amin. Nah, hari ini saya mau mengajak kita kembali ke tujuan utama kita, melayani Tuhan, ya, untuk menjadi pekerja Kristus. Nah, untuk menjelang hari Natal juga ya, kita diingatkan oleh anugerah Allah yang luar biasa, sehingga pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus, Dia Sang Logos sendiri yang rela berinkarnasi dan mengenakan tubuh manusia supaya kita, manusia-manusia yang berdosa ini, dapat diselamatkan dan kita bebas dari kebinasaan kekal, dan kita bisa kembali hidup dalam shalom, kesejahteraan bersama dengan Allah, bersama dengan sesama manusia, dan juga dengan alam ciptaan Allah. Karenanya saudaraku, harus sudah sepatutnya lah kita membalas anugerah Allah yang begitu besar itu dengan menyerahkan hidup kita baginya. Dan sungguh suatu kehormatan bagi kita kalau kita bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Apakah saudara merasa ini suatu kehormatan bagi saudara? Amin. Amin. Dan kalau Bapak
sudah menyerahkan miliknya yang paling berharga, yaitu putranya sendiri, maka kita pun harus memberikan yang terbaik bagi dia. Karena itu, mari kita merenungkan. Kalau kita sudah di sini, kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau jadi pekerja Kristus yang baik. Kita mau menjadi pekerja Kristus seperti yang diinginkan oleh Kristus. Nah, dalam hal ini saudaraku, Rasul Paulus mengajar muridnya Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6. Ya. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi 2 ya. Saya sekarang selalu pakai terjemahan baru edisi 2 karena sudah lebih akurat dibandingkan edisi pertama. Bukan Titus ya, 1 Timotius. 1 Timotius 4 ayat 6. Baik, saya bacakan ya dari terjemahan baru edisi kedua. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terutama adik-adik mahasiswa, apa yang diajarkan oleh Paulus ini merupakan sifat-sifat seorang pekerja Kristus yang baik. Jadi prinsip-prinsip ini harus kita terapkan bagi orang-orang percaya yang mau menjadi pekerja Kristus yang baik. Kalau kita mau jadi pekerja Kristus dalam kerajaannya, nah kita harus perhatikan prinsip-prinsip ini. Nah, prinsip yang pertama adalah pekerja yang baik mengingatkan dan melindungi jemaat Tuhan. Pekerja yang baik mengingatkan dan melindungi jemaat Tuhan. Nah, saudaraku, Paulus tadi menegaskan bahwa seorang pekerja Kristus yang baik bertanggung jawab untuk mengingatkan hal-hal itu kepada jemaat Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan hal-hal itu dalam 1 Timotius 4 ayat ke-6? Ini adalah ajaran-ajaran palsu yang beredar di akhir zaman, kata Paulus. Dan itu sudah disebutkan oleh Paulus dalam ayat-ayat di atasnya. 1 Timotius 4 ayat 1-5. Ya, coba kita lihat ya, ayat 1-5. Ini ajaran-ajaran palsu yang banyak di akhir zaman. Nah, saya bacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, ya akhir zaman maksudnya, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3, mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan di sini bahwa pada hari-hari terakhir, hari-hari kemudian akan ada orang-orang yang murtad. Murtad di sini artinya apa? Meninggalkan iman, bukan meninggalkan agama, itu beda. Jadi meninggalkan iman. Orang yang murtad menurut Paulus ya, belum tentu berarti pindah agama. Tapi mereka meninggalkan iman yang sejati kepada Kristus. Dan kemudian apa? Mengikuti ajaran-ajaran sesat yang oleh Paulus disebut ajaran-ajaran setan. Dan itu diajarkan oleh guru-guru palsu yang oleh Paulus dikatakan pendusta-pendusta, tukang bohong, penipu. Nah,
kalau kita lihat apa sih sebetulnya ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu tadi? Paulus mengatakan ajarannya apa? Mereka melarang orang kawin katanya. Mereka melarang orang makan ini itu. Loh, kok seperti itu disebut sesat? Kelihatannya kan nggak esensial gitu ya, bener nggak? Apakah melarang orang kawin kemudian kehilangan keselamatan? Apakah kalau kita ya boleh makan ini itu, kalau orang Yahudi kan udah jelas banyak makanan yang tidak boleh dimakan gitu ya, dan itu dilarang juga untuk orang Kristen, mereka larang untuk makan makanan itu, contohnya babi gitu. Emangnya kalau kita tidak makan babi lalu apakah kita kehilangan keselamatan? Enggak kan? Loh, kok Paulus menulis ide-ide yang tidak esensial? Nah, untuk itu kita harus tahu latar belakangnya. Di zaman itu, di zaman akhir abad pertama, ya, mulai muncul ajaran Gnostik, yaitu sekte-sekte yang mencampur kekristenan dengan ide-ide yang menekankan pengetahuan rohani dan pengalaman pribadi. Nah, ciri-ciri utamanya orang Gnostik menganggap roh itu baik, tubuh itu jahat. Tubuh itu jahat menurut mereka. Jadi roh ini menunggu saat-saat di mana si roh bisa dibebaskan dari penjara tubuh. Ya. Kalau istilah Yunaninya sophasima, artinya tubuh itu penjara jiwa. Nah, kalau tubuh itu jahat, tubuh itu kotor, mereka percaya untuk mencapai keselamatan mereka nggak boleh kawin. Nah, karena itu memanjakan tubuh yang kotor. Mereka nggak boleh makan makanan yang enak gitu, babi misalnya gitu ya. Kata mereka babi itu haram kalau masih mentah. Kalau sudah dimasak jadi harum, gitu ya. Bener nggak? Nah, tapi Gnostisisme ini, ajaran Gnostik itu bukan Kristen. Jadi mereka menganggap keselamatan itu diperoleh dari pengetahuan pribadi kepada Allah yang sifatnya mistis, bukan karena pertobatan dari dosa, bukan karena menerima anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengetahuan pribadi itulah yang menyelamatkan. Maka sekalipun tadi Paulus mengatakan nggak boleh, oh itu sesat, melarang orang kawin sesat, melarang orang makan ini itu sesat. Itu berakar pada sesuatu yang esensial, yaitu menyangkal bahwa Kristuslah satu-satunya juru selamat dan jalan keselamatan. Ya, jadi kesannya sederhana, padahal akarnya menyangkal keselamatan dari Kristus. Lalu kalau Kristus bukan jalan keselamatan, apa yang mereka lakukan? Mereka memilih berusaha sendiri untuk mencapai keselamatan. Nah, itu yang sesat. Jadi bukan makannya yang nggak boleh gitu loh ya, bukan melarang kawinnya yang bahaya, tapi ajaran di balik itu yang lebih bahaya. Kalau mereka mengikuti guru-guru palsu, mereka bisa mengatakan diri mereka masih Kristen kok. Tapi Paulus berkata mereka bukan lagi Kristen, mereka sudah murtad, kata Paulus. Itu di akhir zaman katanya ya, kata Paulus ya. Padahal itu di abad pertama sudah ada, apalagi di zaman sekarang. Makin banyak ajaran yang melenceng dari kekristenan yang sejati. Nah, saudara-saudari kuliah di sini untuk bisa mengetahui mana ajaran Kristen yang benar. Orang yang tidak pernah belajar teologi bisa nggak jadi pengkhotbah? Bisa aja, banyak kan. Tapi tanpa pengetahuan yang memadai, dengan mudahnya dia mengajar ajaran yang tidak benar dan sesat. Karena pengetahuan teologinya juga tidak memadai. Dia bisa saja cuma sekedar percaya mengikuti orang teolog besar yang berkarisma, tanpa menyadari bahwa sebetulnya yang diajarkan itu sudah melenceng dari jalur sepuluh. Melencengnya sedikit, 1 derajat.
Tapi melenceng 1 derajat ini nggak sampai saudara, kalau diterusin aja tambah miring, tambah miring, tambah miring. Udah itu tambah melenceng lagi, tambah melenceng lagi, tambah melenceng, lama-lama U-turn, balik lagi ke semula. Begitu kan? Nah, saudaraku, saya mengerti kita hidup di Indonesia, dan di Indonesia orang nggak suka dikritik. Benar nggak? Siapa yang suka dikritik? Saya. Mengkritik ajaran orang lain dipandang jahat, gitu kan? Dipandang menyerang pribadi, padahal mengingatkan, tadi kata Paulus, itu tindakan kasih. Mengingatkan bahwa suatu ajaran sudah melenceng dari Alkitab, itu justru tindakan kasih, bukan kita mau menyerang pribadinya. Bedakan kalau kita menyatakan sesuatu ajaran salah dengan kita menyerang pribadi orang tersebut, kan beda. Maka saudara, sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan dalam pengajaran, kita wajib menjaga umat Tuhan dari kesesatan. Kalau kita membiarkan jemaat jadi sesat, kita tidak mengasihi mereka. Benar nggak? Kalau kita membiarkan jemaat jadi sesat, kita tidak mengasihi mereka, maka kita harus memberikan yang benar. Paulus sendiri di Alkitab mengkritik banyak ajaran sesat dari guru-guru palsu. Contohnya dalam surat kepada jemaat di Korintus, Paulus mengkritik ajaran orang lain yang mengatakan kebangkitan itu tidak ada. Lalu dalam surat Galatia, dia mengkritik juga ajaran tentang pembenaran diri sendiri dan dari perbuatan melakukan Taurat. Di Tesalonika dia mengkritik eskatologi yang keliru. Coba. Dan lihat di 1 Timotius yang sama, di ayat di pasal 1 ayat 20. 1 Timotius 1 ayat 20. Paulus berkata begini di 1 Timotius 1 ayat 20. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera menghujat. Nah, sampai namanya aja disebut, saudara. Kalau hari ini pendeta nyebut nama pendeta lain yang dikatakan sesat, waduh, gimana reaksi orang? Wah, itu menyerang pribadi gitu ya, itu tidak etis. Lo Paulus sebut lo namanya lo. Kenapa? Supaya jemaat tidak terkecoh. Jadi karena berbahaya sekali ajaran itu, Paulus sebut namanya supaya jemaat jangan terkecoh. Kalau ada yang namanya Himeneus, ya ada yang namanya Himeneus di sini. Alexander ada? Bukan Alexander yang ini gitu ya. Kalau Alexander yang ini udah dikasih tahu tuh, itu sesat kata Paulus. Maka saudaraku, kita tidak bisa hanya mengajar seperti biasa ya. Kita mengabaikan ajaran-ajaran sesat gitu ya. Aduh bahayalah. Udahlah kita ngomong yang aman-aman saja gitu ya, yang tidak menyinggung orang lain. Nggak bisa begitu juga. Kata Paulus, kalau kita mengetahui ajaran sesat, maka sebagai pekerja Kristus yang baik, kita harus memberitahu jemaat, kita harus mengingatkan jemaat. Tentulah kita harus bijaksana, kita harus santun, harus hati-hati. Jangan sampai menyebut nama orang. Saya juga masih begitulah ya. Saya juga nggak mau menyebut nama orang, si ini sesat, si itu sesat. Aduh, orang Indonesia tuh paling ini dah, paling anti seperti itu ya. Akhirnya nanti jadi bully ya, terjadi saling bully, saling hujat di medsos. Akhirnya jadi begitu. Tapi kalau orang yang berani menyebut nama itu seneng, karena kalau makin dibully makin banyak yang nonton, saudara. Kalau makin banyak yang nonton, view-nya naik, iklannya makin banyak. Nah, gitu kan. Tapi jangan begitu ya. Oke. Jangan begitu ya, harus santun, oke? Harus tetap santun. Amin ya. Tapi jangan sampai kita lalu udahlah kita yang aman-aman gitulah intinya. Mengingatkan jemaat itu tanggung jawab kita untuk menjaga jemaat. Jadi mau nggak mau kita tetap harus mengingatkan jemaat. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya saya sendiri juga punya pengalaman pribadi dalam hal ini. Dalam 6 bulan terakhir, saya itu menghadapi pengajaran yang menyimpang di
sinode saya. Pengajarannya itu bahwa Yesus itu bukan Allah sejati. Yesus itu bukan firman Allah. Yesus itu bukan logos, bukan juru selamat sejati. Lalu siapa dia? Dia itu manusia biasa yang menerima tugas dari Bapa Yahweh. Jadi dia pelaksana tugas, bukan juru selamat, tapi pelaksana tugas juru selamat. Kalau di Jakarta sekarang gubernurnya siapa? Ada yang tahu? Oh, Anies sih. Heru, Pak Heru. Tapi Pak Heru itu pelaksana tugas gubernur gitu loh, karena dia tidak diangkat dari rakyat. Nah, jadi Yesus itu seperti Pak Heru, pelaksana tugas saja, bukan gubernur beneran gitu loh. Ya. Lalu Yesus itu bukan logos, tapi Yesus itu melakukan firman Allah. Maka akhirnya dia bisa disebut logos juga. Lalu dia hidup sempurna sehingga dia diangkat jadi Tuhan. Karena dia manusia yang hidup sempurna, jadi diangkat jadi Tuhan. Ya, saudara, ini jelas menyimpang dari firman Tuhan yang sejati. Jelas menyimpang. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Yesus itu Allah sejati. Amin. Tuhan sejati. Dia Yahweh loh. Dan dia adalah firman yang menjadi manusia, bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan. Amin. Nah, mau nggak mau saya harus mengingatkan jemaat tentang hal ini, karena membahayakan keselamatan mereka. Ini bahaya. Mereka bisa binasa loh mengikuti ajaran seperti ini. Maka saya nggak takut menyampaikan ajaran yang benar, sekalipun bertentangan dengan ajaran sinode saya. Tapi kemudian dari sinode seluruh pendeta diwajibkan untuk berkomitmen mengajarkan ajaran baru tersebut atau keluar. Kalau nggak mau ya keluar. Nah, apa yang saya pilih? Saya pilih keluar. Saya pilih keluar. Karena saya setia sama Tuhan Yesus Kristus. Saya setia pada firman Tuhan. Saya harus konsisten kepada iman Kristen yang benar. Walaupun itu berarti saya harus kehilangan jabatan saya. Saya mengundurkan diri sebagai gembala. Nggak masalah. Saya rela kehilangan apapun asal saya tidak kehilangan Tuhan Yesus. Daripada saya tetap jadi gembala tapi membiarkan kesesatan terjadi. Bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di depan tahta pengadilan Tuhan? Tahu loh itu sesat, kok dibiarin coba? Ya, makanya saya milih ya udah keluar aja. Ya, akhirnya saya kehilangan jabatan sebagai gembala, kehilangan gereja. Nggak masalah buat saya. Kita rela melepaskan semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seorang pekerja yang baik terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran sehat. Tadi kata Paulus begitu di 1 Timotius 4 ayat 16. Pekerja yang baik terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran sesat. Ajaran sehat. Bukan ajaran sesat ya. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terpanggil jadi pelayan Tuhan, pekerja Kristus, maka apa yang saudara lakukan di sini adalah pilihan tepat. Kuliah di STT itu pilihan tepat. Kalau itu benar-benar panggilan saudara ya. Kalau benar-benar saudara mau menjadi pelayan Tuhan, kuliah itu apa? Itu adalah hal yang tepat. Saya melihat banyak penyimpangan terjadi karena orang yang tidak terdidik dengan baik mengenai pokok-pokok iman, ajaran-ajaran sesat, ajaran sehat, ajaran sesat lagi ya. Ya, mereka nggak terdidik dengan baik, tapi mengajar. Wah, udah mulai deh keluar yang aneh-aneh. Ya, bukankah kalau kita kuliah di STT semua diajarkan? Termasuk yang paling penting menurut saya, cara menafsir Alkitab dengan baik, eksegesis, hermeneutika. Itu wajib saudara kuasai. Ya. Jadi nanti jangan saudara hanya belajar cuma supaya lulus. Nanti setelah lulus dari STT jangan saudara puas merdeka, aku sudah mengerti semuanya ya. Pokoknya ilmu teologi cuma gitu-gitu aja. Jangan puas.
seorang pekerja Kristus yang baik tidak akan pernah berhenti belajar. Katakan amin. Gak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti dalam pendidikan. Begitu saudara berhenti, yang muncul apa? Ide-ide liar. Mulai keluar tuh ide-ide liar yang aneh, berasal dari imajinasi kita. Lalu kita mengajar dan berkata, Tuhan berkata kepada saya mendapatkan ini dari Tuhan. Wah. Jangan amin dulu gitu ya, jangan semua amin. Yang pasti saudaraku, satu hal yang saya harus sampaikan kepada saudara, Tuhan tidak pernah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Amin. Jadi kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, konfirmasi ke Alkitab, bener nggak begitu? Kalau beda, udah pasti itu bukan dari Tuhan, itu dari hantu, ya, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menyampaikan sesuatu yang menafsirkan firman-Nya secara berbeda, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mampu mengerti firman-Nya, yaitu yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan juga nggak pernah begitu, saudara. Tidak pernah pengalaman pribadi seperti itu menghasilkan yang namanya pengetahuan esoterik. Dan itu sudah seperti gnostisisme yang ditentang oleh para rasul. Maka kalau ada yang mengajarkan berdasarkan Tuhan berkata pada saya, bukan berdasarkan apa kata Alkitab, dan Tuhan berkata kepada saya itu bertentangan dengan kata Alkitab, tapi dia berkata ini saya dapatkan setelah saya berdoa setiap hari. Lebih banyak saya berdoa daripada saya makan. Lebih banyak berdoa saya daripada saya tidur. Nah, itu bisa dipastikan bukan ajaran Kristen, saudara. Itu gnostik namanya. Ya. Yang bisa menafsirkan Alkitab hanya saya, saudara semua nggak bisa. Wah, itu gnostik udah pasti, saudara. Ya, nggak mungkin. Coba kita lihat Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, saudaraku, Paulus berkata perkataan Kristus harus tinggal dan berlimpah-limpah dalam diri kita. Maka kita harus terus belajar firman Tuhan kalau kita mau jadi pekerja Kristus yang baik. Bukan hanya membaca. Bukan hanya membaca. Ya, kalau saudara mau mengejar kuota bacaan Alkitab selesai dalam 1 tahun, kadang-kadang kita baca cepat aja udah selesai. Nggak bisa, saudara. Harus baca, renungkan, belajar, lalu dengarkan materi atau nonton materi yang baik, yang mendidik kita terus-menerus. Ya, jangan alergi menonton orang lain. Jangan alergi menonton pendeta atau teolog lain. Cari yang bagus, yang berkualitas. Jangan alergi, nonton. Bahkan sesudah saudara lulus dari SPT. Orang yang berhenti belajar tidak layak mengajar, saudara. Ya, orang yang berhenti belajar tidak layak mengajar, tidak layak khotbah. Kalau berhenti mengajar, berhenti belajar. Sekalipun dalam kesibukan saya, ya saya juga punya pekerjaan di dunia sekuler. Nah, saya mengefektifkan waktu saya di mobil. Karena kalau di Jakarta kan saudara tahu kan macetnya luar biasa. Dan sekarang sudah macetnya lebih parah daripada sebelum COVID, ya. Udah kembali ke kemacetan yang parah. Nah, saya efektifkan waktu saya di mobil itu dengan mendengarkan podcast. Podcast itu ya seperti siaran radio, tapi saudara dapatkan dari internet. Ada aplikasi podcastnya begitu. Nah, di tengah kemacetan Jakarta saya bisa dengarkan podcast khotbah dari dalam dari luar negeri, teologi,
filsafat, apologetika yang kualitasnya bagus-bagus dan disampaikan oleh teolog-teolog yang dihormati di dunia akademis internasional. Ya, yang nama-namanya itu nama-nama yang bagus, terkenal, tulisannya bukan buku-buku Kristen populer, bukan, tapi saya cari yang akademis. Itu, ya, itu yang membuat saya selalu terdidik, saudara. Ya, nanti saudara-saudariku mahasiswa coba ingat apa yang saya lakukan gitu ya. Coba kalau nanti saudara udah lulus, coba ikutin, dengerin podcast gitu loh. Jadi kita terus kita diwarnai dengan firman Tuhan, terus menerus. Jadi ingat ya, nanti saudara sekalipun sudah jadi STH, jangan jadi STH sudah tinggi hati gitu ya. Atau MTH nanti malah jadi makin tinggi hati gitu, jangan. Ingat apa kata Steve Jobs waktu dia berpidato di wisuda Universitas Stanford pada tahun 2005. Steve Jobs berkata, "Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish." Stay hungry artinya tetaplah lapar dan haus akan pengetahuan. Haus terus atas perbaikan, lapar terus atas peningkatan. Rasa kita belum ngerti apa-apa. Itulah namanya tetaplah lapar, stay hungry. Tetaplah bodoh, stay foolish. Artinya tetap rendah hati, tetap berpikiran terbuka, tetap bersiap untuk dikritik, tetap berani ambil risiko. Nah, itu sikap yang harus kita pegang, dan juga itu mindset yang harus kita miliki saat kita jadi teolog. Apa tadi? Stay hungry, stay foolish. Ulangi. Stay hungry, stay foolish. Jadi saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, dengan terus-menerus belajar, bahwa pikiran kita tuh diwarnai firman Tuhan. Kalau pikiran kita diwarnai, ya moral perbuatan kita pun diwarnai firman Tuhan. Jadi tidak mungkin kita bisa jadi orang saleh, tidak mungkin kita bisa jadi orang yang rohani tanpa terus mengkonsumsi firman Tuhan yang sehat. Dan tujuan kita belajar firman bukan sekedar untuk mengisi kepala ya, sehingga kita jago berdebat. Wah, debatnya nggak usah pakai teleprompter gitu ya, nggak perlu didampingi senior kita. Nah, sehingga kita bisa buat konten-konten yang viral di sosmed. Enggak. Belajar firman Tuhan harus bertujuan untuk mengubah kehidupan kita. Ya, jadi saudara jangan berpikir bisa mengubah orang kalau saudara sendiri nggak berubah. Kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa berharap apa yang kita sampaikan bisa mengubah orang lain. Hasilnya apa? Jadi kata orang Yunani, gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Itu kata orang Yunani. Kata Yunani temennya Yu Siti, Yuju gitu ya. Saudara harus mengampuni tapi nggak bisa mengampuni. Jangan takut tapi saudara sendiri hidup dalam ketakutan. Gimana saudara bisa mengajar kalau seperti itu? Harus bisa melakukan sendiri dulu. Ya, maka saudaraku, setiap kali kita belajar firman Tuhan, setiap kali kita mempersiapkan khotbah, berdoa agar Tuhan menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan. Berdoalah agar kita pun dapat menaatinya, dan berdoalah supaya kita pun diubahkan oleh firman yang kita sampaikan. Jangan sampai orang mendengar khotbah kita jadi berubah, sementara kita sendiri, aku masih seperti yang dulu gitu ya. Kita pun harus berubah. Maka saudaraku, di akhir semester dan di akhir tahun ini, renungkan dua hal sederhana dari 1 Timotius 4 ayat 16. Berkomitmen melakukannya, mengingatkan dan melindungi jemaat Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus tetap terdidik. Terus belajar, tidak berhenti dalam pendidikan sekalipun sudah lulus. Saudara mau? Amin. Kapan mau mulainya? Sekarang benar? Ya, tahun depan lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat tidak ada jalan pintas untuk menuju hidup yang menyenangkan Tuhan.
Kalau kita mau menaruh pengharapan kita kepada Bapa dan Kristus Juru Selamat kita, maka kita harus tetap berjerih payah, kita harus tetap berjuang. Dan pada waktunya kelak, terbuktilah bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Karena Tuhan akan menyambut kita dan Dia berkata, baik sekali, hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Tuhanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberdayakan kita menjadi pekerja-pekerjanya yang baik bagi kerajaannya, sehingga kita memuliakan Dia melalui pekerjaan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga,